langsung ya, tapi beberapa saja. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang raise hand yang bertanya nanti. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai sebentar lagi. Sebelum saya mulai, ada yang baru pertama kali ikut? Coba tulis di kolom komentar, katakan saya yang baru pertama kali ikut. Untuk Bapak Ibu yang mungkin uzur, nggak apa-apa, di off kameranya, tapi ketika tidak ada kendala apapun di rumah gitu, saya menyarankan untuk dalam kondisi sikap belajar yang benar, siapkan buku catatan, buka kameranya, tidak sambil-sambil, ya kecuali yang uzur sedang dalam perjalanan atau misalnya ada ibu menyusui, itu ahlan untuk off kamera, tidak apa-apa. Oh, ternyata banyak juga. Saya ada kurang lebih 20-an ini ya, Masya Allah. Selamat datang, Bapak Ibu, selamat bergabung di Jalan Bersama UAS. Insya Allah, kajian ini kan kita rutinkan, Bapak Ibu, tiap Selasa malam di Zoom. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar bareng di sini, membahas tema tema-tema yang insya Allah akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar. Kira-kira dengan tema pada malam hari ini, ya, apa yang sebenarnya Bapak Ibu harapkan? Apa yang Bapak Ibu cari, ya, dengan menghadiri sesi Zoom pada malam hari ini? Coba tuliskan di kolom chat. Tema malam hari ini adalah tentang ini ya, temanya tentang pertanyaan, Bu. Kenapa kok hidup terasa berat? Ya, kira-kira Bapak Ibu apa yang diharapkan? Coba tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat. Apa yang Bapak Ibu harapkan hadir di sesi pada malam hari ini? Keberkahan, Masya Allah, tambah ilmu, ingin hidup lebih ringan, betul ya, lawannya ya, mencari ketenangan hidup, mencari ilmu, mendapatkan ridho, ya ada yang namanya ridho di sini, tambah wawasan, Allah mudahkan segala urusan, ketenangan, mendapatkan ketenangan dalam hidup, keberkahan, hikmah. Saya ingin lebih lapang dalam hidup. Mencari jalan keluar sesuai ridho Allah, nambah ilmu. Saksi di akhirat, setidaknya pernah ikut kajian, Masya Allah, tabarakallah. Ingin mencari solusi, dapat solusi dari masalah yang dihadapi, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, masih ada 50 chat yang belum saya baca. Menambah wawasan, ilmu dari Ustadz, lebih tenang dan bersyukur, memberikan solusi agar tidak berat menghadapi hidup ini. Apalagi di Indonesia. Nggak perlu ditulis itu ya, apalagi di Indonesia. Ketenangan dalam menjalani kehidupan, keberkahan, tambahan keberkahan. Masya Allah. Semoga apapun yang Bapak Ibu tulis, harapan-harapan yang Bapak Ibu tulis pada malam hari ini, saya berdoa, ya berdoa Bapak Ibu semoga lewat siraman kajian tausiah pada malam hari ini, Bapak Ibu mendapatkan apa yang Bapak Ibu harapkan. Insya Allah ya. Amin Allahumma amin. Mari kita awali, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa thalabul ilmi, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Bapak Ibu niatkan ya segala sesuatu tergantung atas niat kita. Niatkan malam hari ini tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan. Kita hadir pada malam hari ini adalah dalam rangka untuk dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebaik-baik niat. Ya, bismillah Bapak Ibu. Mari langsung saja Kak, saya coba cek dulu apakah sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Tuan Guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wassalamualaikum guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kepada yang kami muliakan, Ustadz Abdul Somad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini, kenapa hidup terasa berat? Yang pertama surat Al-Hijr ayat 88. Surat Al-Hijr
ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kamu melihat, memandang orang-orang yang kami berikan kenikmatan. Salah satu sebab hidup ini terasa menjadi berat karena mata kita melihat kenikmatan orang. Jilbabnya merek apa, skincare-nya beli di mana, kenapa dia lebih putih, kenapa saya masih pakai kacamata, dia kok udah pakai lensa kontak, bajunya kok branded, duduk di pengajian kok dia pakai tas kulit, pergi kondangan cincin dia kok 2, emasnya besar-besar, tengok jam tangan, ini jamnya sekian ratus juta, pas datang naik kendaraan, acaranya silaturahim, tapi hatinya udah putus duluan. Sebelum jumpa udah putus duluan. Acara reunian, tapi yang dipertontonkan adalah mobil baru, ngundang ke rumah, tapi sebenarnya yang mau diperlihatkan adalah isi rumah. Jadi hatinya udah pecah duluan. Surat Al-Hijr ayat 88. Kalau zaman dulu kita tuh cukup diam di rumah udah selesai nih masalah mata ini zaman dulu. Makanya ada istilah uzlah namanya. Uzlah itu mengasingkan diri supaya matanya nggak jelalatan kemana-mana. Kalau zaman dulu orang habis sholat duduk di masjid uzlah, ya udah selesai. Tapi zaman sekarang, duduk pun kita di masjid, iktikaf, asal kita buka handphone, nampaklah postingan orang. Dia liburan kemana, mobilnya merek apa, motornya apa, tadi dia acaranya di hotel apa, itu buat sempit hidup itu. Dia jalan sama siapa, sama pejabat, tamunya, rumahnya, akuariumnya, ikannya. Terus bagaimana kita menyikapinya? Apa kita tidak pakai medsos? Apa kita buang aja ini semua FB, Instagram, kita balik ke titik. Ustadz sendiri pakai handphone yang ada Facebooknya. Ustadz sendiri update status. Ustadz sendiri. Saya mau menceritakan ini masalahnya, ini solusinya. Masalah hidup terasa sempit karena kita melihat nikmat orang. Solusinya unzur ila man huwa asfala minka. Lihat orang yang berada di bawahmu. Terus ngelihatnya kemana? Iya pakai medsos juga. Cerita tentang orang jualan dari pagi sampai petang nggak laku-laku. Ada di TikTok, ada di Instagram. Cerita tentang anaknya cacat, mohon maaf, menghidupi adiknya yang juga sakit, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, tinggal di rumah orang. Ada di TikTok. Jadi sebenarnya tergantung apa yang mau kita tengok, apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita cari. TikTok, Instagram, Facebook, grup WhatsApp itu hanya sarana, itu hanya alat untuk menemukan ini. Apa yang kamu cari? Kamu mau cari ini? Ya kami siapkan, kata dia. Videonya ada, gambarnya ada, kejadiannya ada. Terasa sempit hidup ini. Merasa gagal. Udah umur sekian kok belum begini. Baru buka handphone langsung keluar iklan. Bila kamu sudah umur 40 belum mampu mengumpulkan 10 miliar, berarti kamu adalah gagal. Terekam di kepala, aku gagal, down, hilang semangat. Terus dia ngomong tuh dari mana dalilnya? Ya dia buat sendiri. Itu. Jadi pegangannya rapuh juga. Jangan-jangan dia pun nggak punya duit juga sebesar itu. Orang dia motivator kok. Itu. Kenapa hidup terasa sempit? Kenapa terasa berat? Karena
Kita memikul beban orang lain. Sebetulnya hidup ini tidak beban, tapi karena kita tengok beban orang lain, kita merasa berat. Solusi tidak ada lain balik kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Unzur ila man huwa asfala minka. Medsos juga banyak quote-quote itu yang menyegarkan menurut saya, fresh. Makanya logaritmanya itu tergantung apa yang kita cari. Kalau kita cari quote-quote yang ngasih semangat, aku tetap melihat sepatuku jelek sampai aku melihat temanku nggak punya kaki. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ada quote. Cari-cari, tidak dicari juga, muncul sendiri, ada quote. Ya, kita akan tetap mengatakan sepatu saya jelek, sepatu saya murahan, sepatu saya kampungan. Sampai akhirnya, entah sengaja nggak sengaja, akhirnya kita lihat ada orang yang dicabut Allah satu nikmat dalam dirinya. Baru kita sadar, kita seakan-akan tertampar, terbangun. Oh begitu ya. Jadi penyakitnya ini penyakit lama, dari zaman dulu. Makanya kalau dikatakan Islam ini kan dari zaman 1400 tahun yang lalu, masih relevan nggak di zaman sekarang? Ya relevan, karena orang zaman dulu punya mata, sekarang juga punya mata. Dari mata turun ke hati, dari hati naik ke pikiran. Melihat, hati jadi sesak, berat, pikiran jadi sempit. Tapi mata juga melihat, solusinya mata juga melihat. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-An'am 32. Al-An'am 32. Al-An'am 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kenapa hidup terasa berat? Tidak mengerti hakikat hidup. Enggak mengerti dia hakikat hidup ini. Hakikat hidup ini la'ibun wa lahwun. Permainan senda gurau. Lahir anak digendong, lucu-lucu, lari-lari, lompat-lompat, main-main, bercanda, sekolah, senda gurau. Ya inilah hidup. Saya bukan mau mengatakan hidup jangan serius. Hidup ini serius. Tapi ya jangan serius-serius sekali. Karena yang nama juga hidup permainan. Setiap permainan pasti ada lelahnya. Setiap permainan pasti ada endingnya. Apapun nama permainannya, pas pertama main semangat, lama-lama menang, kalah, letih, lelah, bosan, jemu. Inilah hidup. Makanya kadang sebagian orang kalau ketemu, gimana bro, lagi main apa sekarang? Oh si Anu lagi main tambang, si Anu lagi main sawit, si Anu lagi main. Nah, jadi mereka pun sebetulnya menyikapi hidup ini, ya main. Hidup ini permainan. Yang namanya permainan pasti ada lucunya, ada sedihnya, ada menangnya, ada kalahnya. Permainan politik, dulu katanya musuhan, sekarang temenan. Ya maklumlah Pak Ustadz, nggak ada musuh abadi, nggak ada teman abadi. Yang abadi itu kan kepentingan. Ya udah memang begitulah permainan dunia ini. Jadi kalau orang mengerti tentang hakikat hidup, ya biasa aja. Nggak usah terlalu, ya tetap dipikirkan. Kalau kita senang, orang, nggak semua orang ikut senang nengok kita senang. Kalau kita susah, disepelekan orang. Kalau kita ada duit, ya ada yang benci, ada yang marah, ada yang mau minjam duit, ada yang mau ngakalin duit. Nah, gitu. Nah, itu memang udah permainan hidup gitu. Udah dari dulu permainan hidup itu ya begitu. Jadi kalau ngerti permainan, ya paham-paham aja, maklum-maklum aja. Aku sekarang kawan-kawan ini kok nggak pernah datang lagi ya, kok nggak ada main lagi ya. Kau sekarang lagi jatuh, iya. Ya memang udah dari dulu begitu. Kalau kita jatuh, nggak ada orang dekat sama kita. Nah, tapi kalau udah naik,
Karir tinggi, melambung, sukses, hebat, pejabat, kaya. Halo bosku, gimana komandan, gimana ketua, gimana bos? Bisa 100 nggak? Itu namanya permainan udah. Jadi kalau orang mengerti tentang hakikat hidup itu, oh ya udah hidup tuh ya begitu. Gitu. Cuman kadang orang ini pernah susah, habis itu senang. Pas senang tuh lupa dia susah itu maka kita disuruh ngasih makan orang susah, menolong orang susah. Supaya apa? Supaya kita jangan lupa. Jangan lupakan tempat jatuh. Makanya pepatah Melayu itu dalam-dalam sekali maknanya. Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Berulang mandi itu maksudnya ini rumah, ini tepian mandi di tepi sungai. Kan orang Melayu rumah di tepi sungai. Nah, jadi dia berulang mandi bolak-balik. Sedangkan tempat jatuh aja diingat, apalagi berulang mandi pagi, mandi siang, mandi sore. Jadi ya jangan lupa gitu. Dan kita nggak perlu susah juga kalau mau merasakan susah, ya nggak perlu susah. Cukup belajar dengan kesusahan orang. Jadi kalau orang tua yang lebih lama hidup cerita, oh jangan boros, kalau berkawan biasa aja. Karena nanti kalau sampai masanya susah kawan tuh nggak ada juga. Kita percaya aja, jangan habis-habisan. Ah enggak, kawanku beda bro. Ya karena kan kau belum pernah susah. Kalau udah susah baru kau terasa. Menguji suami waktu istri sakit. Menguji istri waktu suami tak berduit. Menguji kawan waktu hidup sempit. Di situ baru nampak, kawan ketawa banyak, kawan susah sedikit. Makanya kalau ada punya kawan susah, ingat. Ada duit sedikit, ingat makan. Ingat minum bareng. Kenapa? Karena orang-orang begini ini unik, hampir punah. Mengenang orang baik. Orang baik kita berpikir. Jangan kalau dapat kita orang baik kita akali. Kita akal-akali gitu. Dapat orang baik kita berpikir, "Cumana aku membalas kebaikan dia?" Pepatah Melayu, orang baik awak berpikir. Kalau baik orang sama kita, berpikir kita. Aduh, udah banyak juga temakanku jasanya ini. Cumana lah aku membalas dia nanti ya. Nah, berpikir kita, jangan kita pikir, ini udah dapatku ini, apalagi mau kuakali. Hubungan kita ini trust. Hubungan saya dengan Bang Alvin, hubungan saya dengan Ustadz Lukman, bukan antara MOU G2G, bukan MOU antar corporate perusahaan, enggak. Tapi hubungannya itu adalah trust, kepercayaan. Percaya Munzalan ke saya, percaya Ustadz ke saya, ya kita jalan. Berapa banyak orang lain pulau, lain kampung, lain emak, lain bapak bisa jalan. Tapi berapa banyak pula orang, satu ibu, satu ayah, seperut, kembar lagi, nggak bisa jalan. Kenapa? Ya beda cara pandang, beda perasaan. Nah, itu. Jadi kita pahami hakikat hidupnya begini. Hakikat hidupnya begini. Tumbuh, kembang, layu. Jadi kalau tumbuh, ya siap kembang. Kalau sudah kembang, siap layu. Gitu. Jangan begitu kita udah tumbuh, siap kembang, tapi nggak siap layu. Nah, makanya betul juga kata pepatah orang barat, life is take risk. Life hidup is adalah siap mengambil take risk, mengambil resiko. Siap nggak kita mengambil resiko hidup? Resiko jadi orang. Resiko jadi rumput diinjak-injak orang. Resiko dari pohon tinggi, anginnya kencang. Resiko jadi pohon jati, iya batangnya diincar orang, dipotong orang tengah malam. Resiko jadi pohon sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Ya pasti dipotong orang karena yang mau diambil isinya di dalam. Dicincang-cincang orang. Resiko pohon mangga, kalau sudah berbuah dilempar orang. Resiko musangking lebih berat lagi. Makanya diikat dia, dijaring, pakai security.
Nah, sekarang kita posisikan diri kita. Nah, memahami hakikat hidup. Apa sebetulnya hidup ini? Kalau mengerti hakikat hidup ini, man arafat dunya hanan alaih. Siapa yang kenal hakikat hidup, ringan bagi dia. Ringan aja gitu. Ringan aja. Si Anu marah sama kau. Dia tersinggung. Ya, orang tersinggung sama kita itu nggak mesti karena omongan kita. Nggak ngomong pun kita orang tersinggung. Kenapa dia tersinggung? Karena postingan kita. Kenapa dia tersinggung? Ya karena kita berduit. Kenapa dia tersinggung? Ya banyak hal. Ya namanya orang sedang tersinggung, apapun yang kita lakukan. Orang kalau sedang sakit gigi nyanyi pun dia tersinggung. Nah. Berikutnya yang ketiga. Al-Baqarah 168. Al-Baqarah 168. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu mengatakan kurang. Waktu naik sepeda mau motor, setelah punya motor kata dia kurang. Nanti mobil kayak gini asal nggak kena hujan aja cukup lah, udah dapat, ini kurang. Mobil ini ya pakai solar pun nggak apa-apa lah. Habis itu katanya solar udah naik sekarang. Bensin aja pun nggak apa-apa lah. Naik pula. Udah dapat bensin mau mobil listrik pula. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Kata dia kurang. Kalau sudah kurang, step berikutnya wa ya'murukum bil fahsya. Wa ya'murukum bil fahsya. Dia suruh kamu buat dosa. Gaji kurang, income kurang, pemasukan kurang, kebutuhan lebih. Ujung-ujungnya apa? Korupsi, nipu. Seminar 2 hari bilang 3 hari. Naik pesawat Lion bilang naik Garuda. Uang itu, uang ini, uang tanduk, uang sundul segala macam. Uang-uang haram ini masuk ke badan, jadi darah, masuk ke jantung, sesak napas, naik ke otak, stres, depresi, anxiety. Menghilangi ini makan obat penenang, nggak mempan pakai narkoba, ganja, sabu-sabu, pil anjing gila. Jauh dari pasangan, selingkuh. Udah sepaket semua itu udah. Di mana titik masalahnya? Asy-syaitan. Setan kok bisa masuk? Melalui hawa nafsu. Kok bisa dia masuk melalui hawa nafsu? Karena kita memperturutkannya. Maka mesti kita lawan. Mujahadah, disuruh puasa, melawan makan, melawan minum, melawan marah, melawan emosi. Jadi sebetulnya langkah-langkahnya ya ibarat beli mobil, buku panduannya udah fix, udah mantap udah. Cuman pas di jalan itu pecah bannya bingung juga kita. Nah, waktu lagi sedang aman, sedang damai, nyantai. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan, maka jangan dengar bisikan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahu la ilaha illa qayyum. Setiap datang bisikannya, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang keempat, At-Talaq ayat 7. At-Talaq ayat 7. At-Talaq ayat 7. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Kenapa hidup terasa berat? Karena kita nggak percaya janji Allah. Saya ja'alullah, Allah akan menjadikan ba'da usrin, setelah kesulitan, yusra. Allah kasih kemudahan. Orang yang mengkhawatirkan rezekinya, padahal waktu dia di dalam perut ibunya, dia tetap bisa makan dan hidup. Walaupun ibunya itu penjahat, perampok, pejudi, pezina. Hidup dia di dalam perut ibunya. Makannya dari mulut orang lain yang tak beriman. Setelah keluar dia di dunia, khawatir dia dengan rezekinya.
maka dialah orang yang paling buruk, paling jahat, paling jelek di atas permukaan bumi. Qala ba'dus salaf, kata sebagian ulama salaf yang meriwayatkannya Al-Asfahani dalam Hilyatul Awliya. Nama referensinya Hilyatul Awliya. Mengkhawatirkan rezeki itu sudah cukup untuk mendustakan Allah. Mendustakan Allah itu bukan mesti aku nggak percaya, bukan begitu. Mengkhawatirkan rezeki itu sudah cukup menjadi bukti mendustakan Allah. Kenapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi dijamin Allah rezekinya. Yang melata di atas muka bumi. Coba tengok bunyi ayatnya. Wa ma min dabbatin fil ardi. Dia tidak mengatakan 'alal ardi. 'Alal ardi di atas permukaan bumi. Ini bumi di atas. Dia mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi, di dalam bumi. Apa di dalam bumi? Cacing. Kalau yang di dalam bumi aja bisa makan tanpa kaki, tanpa kulit, tanpa mata, tanpa telinga, cacing. Bisa hidup. Masa kau yang di atas tanah? Berarti lebih hina daripada cacing. Sudah cukup alat untuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Makanya janji Allah ini dilawan terus sama orang yang mengkaburkan janji ini. Setiap kali janji itu terasa kabur, terasa hambar, kuatkan lagi. Mendekati ulama. Oke, yang terakhir, poin yang kelima. Surat Quraisy. Surat Quraisy kenapa terasa berat? At'amahum min ju', kalau lapar dikasih Allah makan. Wa amanahum min khauf, kalau takut dikasih Allah aman. Dua janji Allah. At'amahum min ju', lapar, fisik, perut, gandum, beras, kasih makan. Allah ngasih makan. Wa amanahum min khauf, takut, cemas, ngeri, galau, gundah, anxiety, depresi. Allah kasih tenang. Syaratnya apa? Falyabudu rabb hadzal bait, ibadah. Allahu Akbar, engkau maha besar. Musuhku kecil, utangku kecil, masalahku kecil. Allahu Akbar. Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Yang dipinjamkan Allah ke kita, yang diberikan Allah ke kita. Qudrat, kemampuanku untuk berdiri, untuk bergerak. Iradat, keinginanku. Ilmun, ilmuku. Hayat, hidupku. Sama, pendengaranku. Basar, penglihatanku. Kalam, omonganku. Semua darimu, kau titipkan ke aku. Buka kulit, nampak daging, buka daging, nampak tulang, belah tulang, nampak otak, biji mata, urat-urat. Bukan apa-apa kita. Berdegup, berdetak, pup, pup. Kalau Allah mau, tup, berhenti, mati. Buah pinggang, paru-paru, kaki. Semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak minta banyak. Amanahum min khauf. Allah amankan dari rasa cemas, galau, gundah gulana, depresi. Kenapa hidup terasa berat? Itulah 5 poin penyakit dan obat-obatnya. Sebagai pengantar dialog kita malam ini, selanjutnya saya serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya yang semoga kita bisa memahami atas 5 poin tadi ya. Saya coba bacakan ulang. Kenapa
hidup kita terasa berat, yang pertama karena terlalu melihat nikmat orang lain. Yang kedua, kenapa hidup terasa berat? Kita tidak memahami hakikat hidup bahwa itu adalah lagi gunung berapi yang sedang bergerak. Ada saat yang kita di bawah, ada saat kita di atas. Kemudian yang ketiga, Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kenapa hidup kita terasa berat? Karena bisikan syaitan tentang ketakutan, kurang harta, dan lain-lain. Yang keempat, kenapa hidup kita terasa berat? Karena kita tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, karena kita merasa takut dan tidak merasa aman. Baik, mudah-mudahan sesi materi pada malam hari ini Bapak Ibu menjawab atas apa yang tadi Bapak Ibu tulis di kolom chat begitu ya. Harapan-harapan yang Bapak Ibu tulis di bawah tadi itu terjawab dengan 5 poin tadi yang disampaikan oleh Bapak. Nah, kita akan masuk ke sesi lebih lanjut, sesi diskusi bersama Bang Guru Ustaz Somad. Sesi doa, saya akan persilahkan pada Bapak Ibu untuk bisa open mic, ya, open mic-nya, dan Bapak Ibu silahkan sampaikan pertanyaannya. Sebelum itu, saya coba turunkan dulu ini ya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk raise hand, angkat tangan. Silakan angkat tangan dan open kameranya Bapak ya. Dibuka kamera yang bertanya. Untuk yang off-cam, mohon maaf kami tidak persilakan. Kami prioritaskan untuk yang buka kamera dulu. Saya persilakan Bapak Teguh Dian. Bisa dibuka mic-nya, silakan. Assalamualaikum, Alvin. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberi kesempatan bertanya. Semoga Ustadz sehat-sehat selalu. Pak Ustadz, mohon bertanya. Ini saya alami sendiri. Misalkan kita berada dalam keadaan yang dalam tanda kutip, misalkan di tempat kerja dizalimi Pak Ustadz. Akan tetapi dengan keadaan seperti itu, Islam kan sebenarnya melarang kita berada lama di tempat yang dizalimi. Nah, tapi ada hikmahnya yang saya rasakan dengan keadaan tersebut, membuat saya lebih merasa lebih beribadah lebih baik, lebih khusyuk, misalkan bisa lebih dekat dengan Allah dengan keadaan tersebut. Yang mau saya tanyakan dengan keadaan tersebut, apakah saya tetap diam dalam keadaan seperti itu, dengan merasa hikmah saya bisa lebih dekat dengan Allah, bisa beribadah lebih dengan giat, atau saya berusaha pergi dalam keadaan yang sulit seperti itu. Begitu Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Kata Nabi SAW, unsur akhaka, tolong saudaramu, zaliman, yang menzolimi, atau mazluman, atau yang dizolimi. Kata sahabat Nabi, kalau menolong orang yang dizolimi kami tahu. Tapi menolong orang yang menzolimi gimana caranya? Tahan tangannya. Tahan tangannya supaya dia jangan zolim. Jadi kalau ada orang dizolimi, diam, itu bukan ahli sunnah. Itu jabriyah itu. Karena ahli sunnah wajib ngelawan. Seandainya Indonesia ini dulu, sebelum Indonesia ada, ulama-ulama ini jabriyah, itu nggak ada perlawanan ke Belanda. Dari mulai atas Tengku Umar, sampai ke Sultan Tidore, sampai ke Sultan Hasanuddin, itu semuanya perlawanan. Nggak boleh diam. Kalau cerita masalah fisik tubuh, lebih hebat saudara kita di Australia.
Australia itu penduduk aslinya aborigin, tetap gagah. Tapi Australia sampai hari ini dikuasai orang putih. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa nggak bisa dikuasai orang putih. Nggak ada tempat bagi penjajah di negeri ini. Kenapa? Karena kita punya satu yang disebut dengan jihad. Jangan mau dianiaya atas nama berkah. Ada orang yang teraniaya atas nama berkah, ya jangan melawan. Ini barokah ini pembodohan. Pembodohan. Ini beberapa hari ini seleweran berita-berita di medsos tentang santri yang mau ngalap berkah, akhirnya teraniaya. Ini pembodohan, merusak Islam. Jadi kalau kita dianiaya orang, ya kita ngelawan. Mungkar itu. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Pakai tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup fa biqalbi, dengan hati. Kalau kita dianiaya orang, saya ke santri saya sampaikan. Jangan mau dipegang orang. Jangan mau dirayu orang. Jangan mau ada kontak fisik. Jangan mau diejek. Jangan mau diolok. Enggak boleh. Anak saya, ponakan saya tanya itu. Berapa orang di kelas? Ada kawan yang ngejek-ngejek. Ada yang bully. Ponakan saya. Lagi mondok. Gimana di pondok? Ada yang ngejek. Ada yang bully. Ada yang macam-macam. Nggak boleh kita menatural pembiaran ini, nggak boleh. Apalagi terhadap diri kita. Udahlah, sabar aja. Ingat, orang jahat itu jadi jahat ya karena orang baik itu diam. Nggak boleh kita diam. Maka usaha kita 3. Yang pertama, ikhtiar, usaha. Melawan, melapor polisi, nyari keluarga, nyari teman, nyari backing. Doa, tahajud malam, serahkan pada Allah, tawakal. Bahwa di samping itu ada hikmahnya. Ini yang dirasakan Pak Teguh. Saya merasakan ada hikmahnya. Iya, hikmah itu setelah 3 proses tadi. Jangan langsung ke hikmah. Hikmah itu setelah proses. Usaha, doa, serahkan pada Allah. Jangan menormalisasi kezoliman. Orang zolim merasa betul. Karena orang yang dizolimi diam. Demikian Pak Teguh. Tidak hanya untuk Pak Teguh, untuk saya, untuk kita semua. Terima kasih Bapak Teguh. Semoga Ya, terjawab pertanyaannya. terima kasih barakallahu fikum Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kami persilakan untuk penanya berikutnya karena waktu cukup singkat. Supaya efisien, saya persilakan penanya selanjutnya Ibu Ati dari Riau ya, Ibu Ati, silakan. Silakan Ibu dibuka dulu mic-nya. Sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu buat Ustadz dan keluarga, Tuan Guru. Izin Ustadz ingin bertanya. Di sini saya ingin bercerita tentang diri saya sendiri. Saya seorang ASN, guru, dan di tahun 2018 saya melakukan pinjaman ke bank. Dan uangnya, sebagian dari uang yang saya pinjam, saya buat untuk daftar haji. Nah, saat itu saya tidak mengerti tentang riba dan sebagainya. Seiring waktu berjalan, saya paham tentang riba dan akhirnya saya merasa kayak terbebani gitu. Pada akhirnya saya menabung sedikit demi sedikit dan alhamdulillah hari ini Allah cukupi saya Ustadz untuk datang ke bank menutupi. Alhamdulillah. Terus yang ingin saya tanyakan Ustadz, sementara saya tidak tahu kan, yang daftar haji itu jika saya berangkat haji menggunakan uang tersebut bagaimana hukumnya?
Itu saja Ustaz. Terima kasih. Bagi yang pernah mengajukan pinjaman dengan mengagunkan surat tanah atau SKPNS, mendapatkan uang untuk beli rumah, beli motor, atau untuk keperluan termasuk haji. Jadi kalau bisa ditebus sekarang, tebus aja. Maksud tebus itu berapa lagi? Ini tinggal 10 juta lagi. Ada tabungan atau misalnya ada yang bisa dijual yang kira-kira bukan pokok. Nggak boleh menjual rumah karena rumah pokok. Yang kebutuhan pokok nggak boleh. Misalnya ada simpanan, ada tanah atau apa, ditebus secepatnya. Nah, ditebus udah, habis itu jangan ada hubungan lagi dengan bank konvensional. Itulah caranya. Tidak hanya bagi Ibu Ati, bagi siapapun yang sudah terjerat dengan cara dia lunasi, dia bayar, tanya bank berapa saya, kalau saya mau habiskan berapa. Jadi ya kita sesungguhnya berangkat dengan uang kita karena kita udah bayar full. Berarti tidak masalah ya Ustaz kalau saya seandainya berangkat dengan uang tersebut gitu. Udah Ibu tegus. Dan tadi Ustaz, alhamdulillah tadi siang saya tebus bank itu sudah 8 tahun berjalan, minjam 140 juta, itu masih tersisa hutangnya 65 juta. Saya bayangkan, ya Allah. Duit Ibu tebus, habis itu Ibu berangkat. Sudah ditebus Ustaz. Ya, Berarti yang mendatangkan menggunakan uang yang mendatar kemana Ustaz, gimana Ustaz? ya macam mana lagi, udah lewat, nggak bisa ditarik lagi. Nggak bisa duit itu ditarik, lalu kemudian Ibu masukkan duit baru, daftar ulang. Ya, maksudnya gitu Ustaz. Mana bisa daftar ulang, nunggulah Ibu sekian tahun. Ibu batalkanlah pendaftaran yang udah 10 tahun, udah 20 tahun. Jadi bagaimana Ustaz dengan apa tidak sah hajinya gitu Ustaz, kalau seandainya saya berangkat, saya tengok di 2029 Ustaz. Ibu sudah menebusnya. Sudah Ibu tebus. Sesudah Ibu tebus ya udah Ibu berangkat. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Jadi terima kasih Ustaz. Barakallah. Syukran. Baik, kami lanjutkan ke peserta yang lain. Saya persilahkan tadi Ikhwan, terus Ahwat, sekarang Ikhwan lagi. Saya persilahkan Bapak Ferdian Sakti. Terima kasih Bang Alvin atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Haji Ustadz Abdul Somad. Selamat malam Ustadz. Barakallahu fikum. Terima kasih. Saya Ferdian, Ustadz dari Jombang, Jawa Timur. Pertanyaan yang sangat mengganjal di hati saya, Pak Ustadz, terkait dengan tema pada malam hari ini. Jujur, yang Ustadz sampaikan sangat-sangat menarik. Dan pertanyaan saya pada malam hari ini adalah, bagaimana Ustadz kita menyeimbangkan antara kewajiban untuk berjuang sungguh-sungguh dengan kesadaran bahwa hidup hanyalah permainan yang fana. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwasanya hidup ini sebetulnya permainan, tapi juga kita tidak boleh main-main. Seringkali ambisi untuk menaklukkan dunia justru merenggut kebahagiaan dan menjebak kita dalam ketamakan, Ustadz. Ini yang pernah saya alami. Jadi kita terlalu berambisi dan akhirnya menjadi manusia yang tamak, dan naudzubillah jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita meraih prestasi tanpa kehilangan jati diri dan ketenangan batin, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mesti ke Mesir. Saya mentekadkan itu, kepikiran saya tahun 1993. 93 umur saya, lahir 77, 16 tahun. Umur 16 tahun saya sudah punya pikiran aku mesti ke Mesir. Saya punya obsesi. Saya punya
keinginan yang kuat, aku mesti ke Mesir. Saya datang ke Imam Masjid Raya Medan, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Aku mau ke Mesir, Syekh. Kata dia, kau baru tamat SMP, nggak bisa ke Mesir. Kau mau tamat pondok dulu. Kau mesti bahasa Arab, kau mesti ngapal Quran, kau. Tamat saya pondok, tamat SMA tahun 96. Nggak dapat juga. Akhirnya saya tempat kuliah di IAIN 2 semester. Tapi keinginan itu nggak padam. Sampai akhirnya saya ikut tes, lulus, berangkat. Setelah berangkat baru saya fahami ada hikmah-hikmah yang diberikan Allah. Supaya lebih saya menghormati ilmu, karena umur saya sudah banyak hilang. Supaya saya menghormati perjuangan. Saya orang kampung, saya bukan anak ustadz, bukan anak kiai, bukan anak dosen. Saya mesti S2. Saya bukan orang yang berserah, ya udahlah, terserah aja, nggak gitu. Aku mesti S2. Mau S2 ke Baghdad. Pas tamat Al-Azhar 2002. Universitas Saddam Hussein kena bom. Pulang S2 ke Malaysia. Tapi saya nggak pernah padam keinginan saya. Saya kuliah, tapi saya tetap cari informasi, kirim berkas. Sampai akhirnya saya berangkat ke Maroko. Selesai. Aku mesti bisa jadi dosen di Brunei. Pulang saya, buat lamaran. 40 hari saya di Bandar Seri Begawan. Lamar sana, lamar sana, lamar sana. Nggak tembus, pulang ke Jakarta. Menerjemah buku. Ikut tes PNS. Dosen. Nggak lulus. Saya nggak putus asa. Pulang ke Pekanbaru. 2008. Ikut tes dosen UIN. Lulus. Jadi dosen 11 tahun. 2007 saya ke Brunei, 2018 saya datang lagi ke Brunei, diundang. Sekarang saya masih tercatat sebagai dosen di University Islam Sultan Syarif Ali. 2020 saya diberi visiting professor. Setiap awal semester saya tetap mengajar. Saya punya keinginan, saya punya obsesi, saya punya cita-cita, saya perjuangkan. Tapi kalau nggak dapat, saya nggak stres, saya nggak depresi. Saya yakin Allah punya rencana untuk saya. Sampai hari ini saya masih punya obsesi-obsesi keinginan. Nyari tanah untuk pondok ini. Mentok. Ini nggak dapat. Ini jauh. Ini nggak bisa dibangun. Ini. Saya tetap dapat 2021 berdiri TK, SD, SMP, aliyah. Perjuangan belum habis. Berarti nanti anak-anak 2027 tamat, dia mesti kuliah. Berarti mesti ada sekolah tinggi. Supaya hafalannya nggak hilang. Supaya dia bisa baca kitab. Berarti 2027 anak-anak masuk, 2028, 2029, 2030, 2031 mereka tamat S1. Mereka mesti ngajar. Berarti mesti ada cabang Azhara 2, Azhara 3, Azhara 4. Supaya anak-anak ini bisa ngajar. Jangan sampai dia jadi pengangguran, nggak ada tempat kerja dia. Dia udah bisa baca kitab, dia udah hafal Quran. Fa'idha faragta fansab. Kalau udah selesai dari satu, fansab. Pindah ke aktivitas yang lain. Nggak ada istilah nyantai-nyantai, duduk. Tapi saya tetap nyantai, duduk, motoran, jalan ke sana, touring. Ya menikmati hidup. Tapi saya tetap punya obsesi, punya pikiran. Makanya ketika ada orang mengatakan, kemarin ada profesor ceramah, kata dia kita harus buat daftar-daftar cita-cita kita 10 tahun ke depan. Ada orang cerita ke saya, kita harus buat cita-cita kita 10 tahun ke depan. Itu ceritanya 10 tahun yang lalu. Saya kalau ada orang ngomong gitu, saya nggak mau patahkan. Kalau ada orang baik gitu, jangan kita patahkan. Jadi kita iyakan aja, nge gitu aja.
Padahal di laptop saya itu udah saya tulis cita-cita saya sampai 2040. 2008, 2009, 2010, 2000, sampai 2040 ada di situ. 2040 stop. Kenapa? 2040 umur saya 63, mati udah. Berarti lebihnya itu bonus. Jadi kalau ada orang ngomong, kita harus buat apa ini 10 tahun ke depan, dalam hati saya, aku 40 tahun yang ke depan udah ku gagas itu, udah ku tulis itu semua. Nah itu menyeimbangkannya itu paham sendirilah. Saya tidak cerita teori ini saya cerita tentang diri saya sendiri. Selalu berpikir. Dengan kawan-kawan juga gitu, dengan kawan yayasan. Saya bilang, Ustaz Al-Nab, kami di Yayasan Tabung Wakaf Umat, ini anak-anak mau tamat nih. Berarti kita berpikir gimana anak ini ke Mesir. 4 tahun dia di Mesir nanti. Berarti kita mesti nyiapkan cabang untuk mereka pulang nanti. Rumahnya, gajinya, karena dia pulang dia mau nikah. Jangan sampai dia nggak ada tempat ngajarnya. Jangan sampai dia susah macam kita susah dulu. Cukup kita aja susah, anak-anak ini jangan. Jadi kalau kita habiskan pikiran kita untuk memikirkan ini, nggak lagi kita sibuk memikirkan dunia ini. Itu yang Ustaz pikirkan kan dunia juga itu. Iya dunia, tapi yang bisa mengalir sampai ke akhirat. Dunia yang bisa mengalir sampai ke alam kubur. Jadi jangan, nggak usah pikirkan dunia. Dunia ini mesti dipikirkan. Demikian Bang Alvin, demikian Bang Ferdian. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih atas pencerahannya Ustaz. Ini juga mungkin pertanyaan yang cukup relate gitu ya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan jadi panduan untuk kita. Karena ketika salah dipahami, takutnya tadi Ustaz menyampaikan bahwa hidup itu adalah senda gurau belaka, akhirnya jadi menjadi kemalasan berbalut syariat gitu ya. Itu yang mungkin jadi ketakutan kita dalam memahami ceramah yang parsial gitu sebagian. Padahal tetap juga diperintahkan untuk memperjuangkan dunia. Salah satu keywordnya tadi Ustadz menyampaikan dunia yang eh, terus mengalir gitu. Artinya kita menyiapkan dunia dalam rangka untuk menyiapkan amal jariah. Berjuang untuk dunia untuk menyiapkan amal jariah yang terus mengalir. Masya Allah, tabarakallah. Baik, langsung saja saya persilahkan ke penanya selanjutnya. Saya persilahkan ke tadi Ikhwan ya. Saya persilahkan Ahwat setelah ini. Ibu Risna. Ibu Risnawati. Dibuka dulu mic-nya Ibu, silakan. Sudah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Tuan guru kita, Pak Prof. Haji Ustadz Somad LC MPD, PHD. Terima kasih, saya dari Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Bolsel. Di sini, alhamdulillah, saya bekerja. Saya sangat menarik sekali pertanyaan yang pertama tadi oleh Bapak tadi, bahwa tentang orang yang zolim. Ini maksud saya itu artinya saya pikir belum selesai ya. Buat saya artinya belum terlalu jelas. Tadi seperti diungkapkan tadi, ketika kita bekerja, saya termasuk guru, ya PNS guru, seperti dikatakan tadi bahwa sebagai anak buah, ya anak buah di bawah dari pimpinan, tentunya kita tunduk segala aturan yang ada di sekolah. Namun ketika kita melihat misalnya kezaliman, mungkin terjadi sama saya ya, karena mungkin saya perempuan, jadi tidak ada istilah melawan untuk apa begitu, tapi cukup hanya bersabar dan terus berdoa. Dan ketika kita berusaha sekuat tenaga, artinya dengan jolim inti seperti tadi itu termasuk melatih diri kita untuk lebih sabar dan meningkatkan diri kepadanya. Ketika saya memaafkan itu, artinya
sebelumnya sudah terjadi, setelah memaafkan, kemudian mau terulang-ulang kembali, rasanya itu sakit ya hati itu. Walaupun kita juga sudah berdoa. Nah, sekarang saya berpikir begini, saya ingin mutasi karena saya pikir suasana itu tidak memungkinkan lagi membuat kita nyaman. Nah, ketika saya usul pindah ke luar daerah, ternyata Allah belum, istilahnya belum mengabulkan permohonan saya. Dan sampai sekarang saya jadi rasa takut ya, karena saya tidak sebut namanya, justru orangnya itu perlahan-lahan Allah perlihatkan mungkin saja bukti kesabaran kita. Artinya nikmatnya itu sedikit-sedikit mulai Allah ambil. Jadi saya rasa ngeri sekali, dan di sisi lain juga saya sedih. Karena kenapa harus terjadi seperti ini? Ya, Ya. Nah, pertanyaannya, Bu. sekarang, ya bagaimana saya itu? Maksudnya begini, di sisi lain saya sebenarnya ingin hijrah istilahnya, tetapi hijrah yang saya maksudku mutasi itu Allah belum kabulkan. Kira-kira bagaimana ya? Artinya usaha-usaha apa lagi, ikhtiar apa lagi yang saya lakukan dalam hal ini pada posisi saya sebagai bawahan. Perbuatan zolim itu adalah perbuatan mungkar. Perbuatan zolim itu adalah perbuatan mungkar. Siapa yang melihat perbuatan mungkar, dia tidak boleh diam. Ada stepnya. Kalau dia mampu, dia pakai tangan. Kalau kepala sekolah zolim, lapor ke ketua yayasan, lapor ke kepala dinas, lapor ke kanwil, lapor ke menteri, lapor ke polisi. Pakai tangan, kekuasaan. Kalau nggak sanggup, pakai lisan. Bapak jangan zolimi saya, Bapak mati. Kalau nggak sanggup dengan lisan, sabar. Itu paling lemah. Ngadu sama Allah, tahajud. Aku teraniaya ya Allah, tolong aku. Aku nggak sanggup resign, karena kalau aku keluar dari sini, aku masih mencari nafkah yang halal di sini. Jadi saya tidak mau bertanya detail ke setiap jamaah. Ke Pak Teguh saya tidak mau detail. Kenapa? Kalau saya ini kalau ditanya orang umum, jawabannya umum. Kalau ditanya orang detail, jawabannya detail. Tapi saya nggak pernah mau nembak orang secara detail, karena tidak semua orang siap untuk detail, kecuali dia empat mata dengan saya. Saya dianiaya orang, dizolimi orang, dizolimi rektor. Tidak dia tanda tangani surat izin saya. Segini tinggi mapnya. Map saya di bawah terus 1 bulan. Bulan berikutnya begitu juga. Saya resign. Karena kalau saya di situ terus, saya silap, saya bunuh dia. Saya nggak takut silap orang, silap saya yang saya takut. Saya mengadu kepada Allah, menyerah kepada Allah. Makanya waktu saya kembali ke UIN Rabu lalu, komen semua, Ustadz berbesar hati, Ustadz mau datang ke tempat Ustadz dulu. Saya tidak lihat orang, saya lihat masjidnya. Masjidnya harus diselesaikan. Gak boleh masjid tidak selesai. Rektornya masuk penjara. Nah, itu kasus saya. Jadi saya ngomong bukan teori. Saya nggak mau berteori-teori. Saya cerita tentang yang terkait dengan diri saya, yang saya alami, yang saya lakukan. Tapi nggak semua orang bisa bersikap seperti yang saya lakukan. Ya kalau sanggup pakai tangan, nggak sanggup pakai lisan, nggak sanggup diam, doa, zikir, munajat, tawassul, minta sama Allah. Bapak Teguh, Ibu Krisnawati, siapapun yang mengalami ini, pilihlah antara 3 ini. Demikian, Allahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Itu yang pakai tangan coba ketika di rapat. Tapi kayaknya nggak mempan karena dibuat-buat terus. Dan itu menurut saya itu
pembulian juga di muka umum kan tidak bagus, di muka rapat itu nggak enak begitu. Nah, pada akhirnya saya menguatkan hati saya itu, teman saya sampaikan, doakan. Doakan dia, semoga diberikan hidayah. Seperti itu, Ustaz. Dan saya juga diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin, Terima amin, Allahumma kasih. amin. Terima kasih Ibu Risnawati. Semoga Ya, menjawab kegelisahannya. Insya Allah. Mohon maaf kami cukupkan dulu karena waktu cukup terbatas. Kami persilakan untuk saudara-saudara kita yang lain. Saya persilakan terakhir ya. Saya persilakan terakhir untuk Bapak Syafi'i dari Bangka Belitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Alvin dan Ustadz Abdul Somad sehat selalu. Mohon izin. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tentang tadi yang Ustadz sampaikan, ketika kita melihat orang yang mendapat kenikmatan, rasanya kita itu jatuh sekali. Tapi ketika kita melihat orang yang di bawah, misalnya mendapatkan kesulitan, kita merasa bersyukur. Nah, seperti yang saya alami ketika saya scroll media sosial, ketemu dengan hal yang seperti itu, rasanya saya itu mudah tersentuh, Ustadz. Mudah tersentuh sehingga kadang-kadang mengeluarkan air mata melihat saudara-saudara kita yang rendah. Tetapi saya rasanya ingin berbuat untuk membantu, tetapi rasanya tidak mampu. Nah, apa yang semestinya saya lakukan apabila saya di posisi seperti itu? Kemudian apa yang harus saya lakukan supaya membekas di hati saya sehingga saya selalu bersyukur? Karena kadang-kadang ketika sudah lewat itu tidak ada menonton hal yang seperti itu lagi, sudah mulai lagi ketika dapat masalah, aduh kenapa kondisi saya seperti ini. Nah, bagaimana supaya hal tersebut bisa membekas pada diri saya sehingga saya selalu merasa bersyukur sehingga hidup ini terasa ringan. Kemudian yang kedua, Ustadz, mohon maaf, ini terkait ada beberapa pendapat yang saya dengar antara hutang dan sedekah. Jadi ada orang yang berpendapat bahwa untuk meringankan hutangmu, untuk bisa segera melunasi hutangmu, maka bersedekahlah. Tetapi ada juga pendapat yang saya dengar bahwa lunasi dulu hutangmu, jangan bersedekah. Karena hutang itu wajib untuk dilunasi terlebih dahulu. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf, terima kasih dapat kesempatan bertanya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa orang tidak bersyukur? Karena selalu melihat ke atas. Dia akan selalu merasa kurang. Merasa Tuhan tidak adil. Bagaimana cara bersyukur? Pandang ke bawah. Bagaimana supaya membekas? Diulang-ulang. Makanya sholat itu subuh, isyraq, duha, awabin, qabliyah, zuhur, asar, qabliyah, maghrib, ba'diyah, isya, qabliyah, ba'diyah, tahajud. Kenapa terus diulang-ulang? Ya karena kita ini memang perlu diulang-ulang. Ulang pengajian, ulang. Walaupun ustadz, walaupun guru, tetap diulang. Karena kita ini berbolak-balik. Qalb ni hati berbolak-balik. Hari ini syukur, pagi syukur. Yusbihu mu'minan, pagi beriman, yumsi kafiran, petangnya kufur. Pagi beriman, petangnya kufur, cepat. Nggak bisa kita sekali langsung, nggak bisa begitu. Lalu kemudian hutangnya jatuh tempo
tanggal 1 Januari 2027. 1 Januari 2027 jatuh tempo 100 juta. Hari Jumat sedekah 5.000, 10.000, 20.000, 100.000. Dengan harapan mohon kepada Allah dengan bersedekah ini dibukakan Allah pintu rezeki untuk membayar hutang di 1 Januari 2027. Begitu prakteknya. Kalau ada orang yang ngomong nggak boleh bersedekah kalau ada utang. Begini ceritanya. Hutang jatuh tempo besok pagi, 6 Mei. 6 Mei mesti bayar 100.000 besok 6 Mei. Hari ini dikasihnya 100.000 ke orang. Nggak boleh itu. Karena bersedekah ini sunat. Bayar hutang besok pagi jatuh tempo wajib. Nggak boleh melaksanakan sunat sehingga yang wajib ini hilang. Mudah-mudahan difahami. Konteks orang mengatakan nggak boleh kau bersedekah karena kau masih ada hutang. Hutang yang jatuh tempo gara-gara bersedekah enggak. Nah, itu. Adapun pernyataannya mengatakan bayar hutang, sedekah bisa bayar hutang. Dengan bersedekah itulah Allah berikan rezeki, keberkahan sehingga bisa bayar hutang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda semuanya. Masya Allah masih ada kurang lebih 12 orang yang raise hand dan belum dapat kesempatan. Karena waktu yang terbatas, kami mohon maaf, Bapak Ibu sudah jam 9 lewat. Untuk saudara-saudara kita di daerah timur, sudah jam 11-an ya, 11 lewat. Insya Allah Bapak Ibu kita bertemu lagi di lain sesi. Insya Allah kita akan hadirkan tiap Selasa malam. Ya, Selasa malam di jam 8 pas akan kembali bertemu, mendengarkan tausiah dari guru kita dan juga kembali untuk bisa berdiskusi, bertanya jawab ya. Saya mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan. Terakhir Bapak Ibu kita akan mendengarkan closing statement dari guru kita berkaitan dengan materi pada malam hari ini dan juga ditutup dengan doa bersama. Tapi sebelum kami tutup Bapak Ibu, sebelum saya persilahkan kepada Tuan Guru, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda semuanya, kita punya program Amal Soleh malam hari ini. Kita buka kesempatan seluas-luasnya untuk Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam Amal Soleh wakaf atas nama orang tua dalam rangka pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Insya Allah donasi bisa Bapak Ibu tunaikan lewat link yang nanti akan saya tempelkan di kolom chat Bapak Ibu ya, di sidak.id/UAS. Bapak Ibu bisa tunaikan mulai dari Rp10.000. Kami izin untuk memutarkan update progres pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra lewat video berikut ini.
terlibat dalam amal soleh ini, wakaf atas nama orang tua untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Bapak Ibu bisa tunaikan lewat link yang sudah saya tunaikan di kolom chat. Bapak Ibu bisa berdonasi mulai dari Rp10.000. Nanti ketika diklik halamannya akan seperti ini. Bapak Ibu langsung klik saja tombol berwarna kuning dan setelah itu pilih nominal wakafnya, dan setelah itu Bapak Ibu masukkan nama dan nomor HP beserta email untuk nanti bisa terhubung dengan admin kita. Dan Bapak Ibu langsung klik lanjutkan pembayaran. Pastikan Bapak Ibu transfer sesuai dengan nominal yang sudah dipilih supaya nanti tercantum di website resmi kita di sini ya. Nama-nama akan ada di bawah sini Bapak Ibu ya. Setiap donasi yang Bapak Ibu tunaikan akan terrecord di website. Link sudah saya tunaikan Bapak Ibu di kolom chat. Silahkan bisa di-save terlebih dahulu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin mengabadikan hartanya lewat program wakaf atas nama orang tua untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Sekali lagi, link saya tunaikan di kolom chat. Baik, terakhir kita dengarkan langsung closing statement dari tema kita pada malam hari ini dari kita, dan juga diakhiri dengan doa bersama. Saya persilakan kepada Bapak Ibu. Hidup itu seperti beban berat yang dipikul beberapa orang. Yang satu mengatakan beban ini 50 kilo. Yang satu mengatakan beban ini rasanya seperti 100 kilo. Yang satu lagi mengatakan seperti 5 kilo. Pas ditimbang ternyata memang 50 kilogram satu sak semen. Yang mengatakan 50 kilo dia dengan fikirannya dan pengetahuannya memang 50 kilo. Yang mengatakan ini 100 kilo dengan perasaannya. Karena dia belum pernah menimbang seberat itu. Dan dia melihat orang lain gak ada beban. Akhirnya dia merasa berat. Yang mengatakan 5 kilo. Saya pernah ngangkat lebih daripada sebesar ini. Lebih besar daripada ini. Dan dia lihat orang lain juga punya beban. Jadi hidup ini tergantung apa yang kita rasakan. Yang bisa mempengaruhi rasa ini apa? Keyakinan kepada Allah. Apa yang bisa mempengaruhi rasa ini? Siapa kawan sahabat yang membisikkan ke telinga kita? Apa yang mempengaruhi rasa ini? Bacaan kita. Mudah-mudahan hidup yang kita rasakan ini ringan karena pertolongan Allah. Karena sahabat-sahabat dekat dan karena bacaan yang baik. Termasuklah bacaan yang sedang saya bacakan malam ini. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya kashifal ham, ya farijal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya kashifal ham, wahai engkau yang menyingkapkan segala kesusahan. Ya farijal gham, engkau yang melepaskan segala kesulitan. Ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, engkau yang maha kasih, maha sayang kepada hamba-hambamu. Ya arhamar rahimin, engkau yang paling sayang di antara yang penyayang. Irhamna, sayangi kami. Farish kurubana, lepaskan kami dari segala kesulitan hidup kami. Wansurna 'alal qaumiz zalimin, tolong kami menghadapi orang-orang zalim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup engkau sebagai penolong kami. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami. Sehingga dengan rasa takut itu kami hanya takut padamu, tidak kepada yang lain. Tidak takut kepada ujian hidup. Tidak takut kepada manusia. Hanya takut padamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan ketaatan dalam hati kami. Dengan taat itu kami beribadah mendekatkan diri kepadamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami. Dengan keyakinan itu terasa ringan apapun yang kami terima. Karena kami yakin engkau dekat dengan kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, ibu kami,
Wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, keturunan kami, wali ashabina, sahabat-sahabat kami, semua yang mengikuti program kajian hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Berikan kelapangan hidup, keberkahan rezeki, keturunan yang soleh dan soleha, sahabat-sahabat yang baik-baik. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada guru kita